Dadah Mama. Oke, kita udah dijemput. Halo Koko. Halo. Kalian ngantuk? Oke, ngantuk. Konan udah jalan biar kakinya kuat ya. Jalan sendiri ya. Aw, kok ditutup? Hari ini kita ke rumah sakit lagi. Terus seperti biasa setiap hari Jumat kita sama-sama ya ke rumah sakit, cek sama-sama semua pasien yang dari Indonesia, karena kebetulan ada beberapa pasien dari Indonesia yang tinggal di apartemen yang sama dan ke rumah sakit yang sama juga, ya kan? Sama siapa tadi? Sama Dedi sama Eston Eslin ya. Kebetulan ke dokter yang sama, dan masalahnya sih nggak semua sama Konan. Masalahnya tuh nggak semuanya BMT, thalassemia dan BMT, tapi kebetulan ke dokter yang sama gitu. Oke, sudah sampai. Konan paling lama karena Konan berusaha jalan dulu sendiri tadi supaya kakinya kuat, karena kakinya masalahnya sudah hilang, harus dilatih lagi. Ini dia. Hello. Juga gitu deh, ngantuk. Oh, cek sendiri. Udah pinter kok kita. Suster Andi. Kita udah canggih, sudah periksa sendiri. Dan zombie 3 baru ya? Sekarang kita sambil nunggu hasil darahnya Konan mamam dulu ya. Oke, kita makan. Nah, biasanya ambil minum teh ya. Jadi setelah ngambil darah biasanya kita nunggu hasil untuk ketemu dokter lagi untuk decide maksudnya perlu nggak dari hasil darahnya itu perlu nggak untuk diisi lagi kah, harus perlu order darah lagi kah untuk transfusi gitu loh. Jadi sambil menunggu hasilnya keluar, kita di sini di lounge yang buat ngeteh ya, karena suka banget minum teh. Jadi sekarang pokoknya begitu sampai rumah sakit dia kalau nggak masuk ke ruangan dia pasti minta ke sini buat bikin teh sambil makan. Semoga hasilnya aman dan besok nggak usah transfusi lagi, tapi tetap besok mesti kasih obat yang per 3 minggu sekali. Let's go. Hari ini kita follow up CT chest lagi. Oke, Oke, kembali ke ruangan ini, di ruangan rumah sakit lagi. Konan lagi tidur. Hari ini kita di sini untuk X-ray Konan, CT scan paru-parunya Konan untuk follow up. Kita lihat perkembangan apakah obatnya berfungsi dengan baik. Dan ada obat yang setiap 3 minggu tuh masih harus dikasih untuk mensupport imun sistemnya Konan. Kayaknya karena Konan ada develop GVSD, chronic GVSD yang
lebih dari 6 bulan. Sampai kapan nggak tahu, rasanya sampai semua simptom GVSD-nya selesai gitu loh. Dan sekarang kelihatannya Conan tuh masih ada GVSD di liver dan kulit, cuman kulitnya udah jauh lebih baik, getting better. Sekarang kelihatannya udah lebih putih, udah lebih putihan. Kan sebelumnya warnanya kuning banget, kuning gelap coklat, kusam gitu deh. Nah sekarang udah mulai kelihatan ada merah-merahnya, coklatnya memudar, dan overall it's getting better. Gimana hasil lab minggu ini? Oke, lumayan oke. Fungsi hati sedikit naik. Dokter masih consider itu sama yang sebelumnya. Terus trombosit, si platelet itu sedikit naik, hampir 10.000 naiknya, hampir 10.000. Terus darah putih masih bertahan, artinya nggak turun, it's good. Kemarin hari Sabtu kan dia transfusi darah merah. Nah sekarang setelah 6 hari HB-nya di angka 10,6, harusnya naik ke 11, atau 12 gitu. Cuman donornya Conan kan tuh Michelle. Nah sementara Michelle sendiri HB-nya memang sekitar di 11, 10, sekian 11 gitu loh, di sekitaran 11 lah. Jadi ini nggak tahu, memang turun pasti, tapi di level ini mudah-mudahan bisa bertahan. Jadi kita lihat lagi minggu depan. At least sampai saat ini darah merah masih transfusi 2 minggu, tiap 2 minggu masih transfusi darah merah. Mudah-mudahan semakin panjang, atau kalau bisa ya udah kemarin terakhir kalau bisa. Pengennya sih begitu gitu. Terus overall reportnya hari ini getting better. Nah tapi selama minggu ini kan ada satu obat yang steroid itu dikurangin terus. Nah akibatnya Conan tuh lebih lemas, lebih banyak tidur, lebih malas makan gitu loh. Jadi nggak tahu ini sudah berapa minggu ini dikurangin terus. Dari pertama 15 mili sehari dikurangin 4 kali 2, habis itu 3 kali 2. Jadi sebelum minggu lalu tuh 6 mili. Nah melihat hasil ini si dokter tadi bilang ya udah naikin si obat ini, khusus obat ini dinaikin jadi balik ke 4 kali 3, jadi 12 mili sehari. Kalau misalnya nafsu makannya baik, berarti makannya banyak. Kalau makannya banyak berarti beratnya bakal tambah, karena beratnya Conan tuh dari keluar rumah sakit tuh masih sama 11,3. Sempat naik waktu obat ini banyak, dia sempat naik ke sampai pokoknya sekitar seminggu pertama keluar itu naik 1 kilo. Tapi obatnya itu masih, obat si steroid ini masih banyak, jadi memang itu bikin nafsu makannya banyak, lapar mulu, nggak kenyang-kenyang gitu loh. Nah hopefully dengan ini ditambah minggu depan beratnya semakin naik. Si dokter bilang kalau misalnya minggu depan hasilnya improve, nggak perlu tambah obat yang 10 jam itu loh. Obat itu mahal, bisa harga 1 iPhone yang baru. Kalau kondisinya tetap sama, harus pakai obat itu lagi gitu. So hopefully everything getting better. Sampai sekarang sih secara kulit, secara penampakan, secara hasil darah udah getting better sih. Cuman to be honest, gue nggak tahu seberapa lama lagi dan seberapa lama lagi gue harus sabar. Karena compare sama yang lain lumayan lama. Meskipun gue bukan belum yang paling lama, dan gak berharap jadi yang paling lama, pasien yang paling lama. Tapi percaya everything's gonna be alright. The best is yet to come. So far Tuhan masih pelihara kita, masih lah bisa hidup, bisa tinggal, masih bisa bayar rumah sakit. Meskipun utangnya belum kebayar, yang kemarin utangnya banyak banget itu belum kebayar, belum tersentuh sama sekali, dan masih nggak tahu gimana caranya itu bisa solve. Tapi ya sampai sekarang kita masih bisa tinggal dengan baik. Nah dan nggak tahu kapan bisa pulang ke Indo, karena sekarang flight udah dibuka ke sini. Cuman problemnya adalah kalau mau main-main ke Thailand dari luar negeri, dari luar Thailand itu begitu masuk ke Thailand harus karantina selama 2 minggu.
14 sampai 15 hari gitu, dan biaya per orangnya untuk karantina all in biaya per orangnya itu starting from kalau nggak salah 35.000 deh, 35.000 baht itu karantina di rumah sakit. Mereka ada option karantina di hotel, dan harganya kalau di hotel starting from 40.000 baht. Jadi satu orang sekitar 15 sampai 20 juta untuk karantina satu orang. Itu harus spend waktu 2 minggu sebelum bebas berkeliaran di Thailand. Dan bebas berkeliaran di Thailand pun itu artinya masih harus pakai masker. Gitu. Jadi kayaknya belum visible untuk kita balik ke Indo gitu loh. Mencoba bertahan dan mencari cara gimana caranya bisa survive di sini. Dan ya udah gitu aja. Obat yang 3 minggu sekali ini durasi pakainya tuh 6 jam. Sekarang udah baru mau 2 jam, masih ada 4 jam lagi. Sekarang sambil nungguin Kristal datang untuk bawa makanannya Conan, karena tadi pagi CT scan-nya jadwalnya pagi-pagi dan gue belum sempat masakin Conan. Jadi makanannya Conan menyusul. Dia padahal tadi dia udah bilang udah lapar tapi belum ada makanan, disuruh pesan rumah sakit aja nggak mau, maunya masakan rumah gitu. Jadi ya udah, sekian update hari ini. Thank you buat kalian yang selalu doain, selalu mantengin, nungguin kabarnya Conan, selalu doain, selalu support lewat Kita Bisa. Thank you. Masih ada yang tetap support kita di Kita Bisa. Thank you so much. Dan berdoa supaya everything's gonna be alright, everything's gonna be better, dan gue bisa figure out how to survive di sini lebih lama lagi. Nggak tahu deh, apa mungkin gue harus kerja di sini ya, cari kerja di sini. Cuman cari kerja di sini ya nggak menutup kemungkinan sih. Kita lihat aja. Pokoknya mungkin gue baru mulai consider untuk bekerja once Conan udah bisa lepas kan, dia pasang kateter di dadanya tuh untuk ke jantung. Mungkin kalau udah itu dilepas, udah dicopot, nah itu artinya dia darahnya udah stabil, udah mungkin belum di batas normal, tapi paling nggak udah bisa maintain selama berapa lama. Dan setahu gue parameternya trombositnya itu bisa maintain di 100.000. Nah, orang normal, batas normal itu 150 sampai 450.000. Jadi kalau dia bisa maintain di 100.000 dan nggak turun, si dokter udah bilang oke, itu boleh lepas. Nah, meanwhile sekarang angkanya Conan itu di 57 kalau nggak salah kemarin. Jadi dari sebelumnya 30 something, 35 naik ke 39 naik ke 48 naik ke 57. So beberapa minggu ini ada progres, biarpun sedikit tapi step by step meningkat gitu. Hopefully nggak berantakan lagi. Hopefully sel darah putihnya juga ini udah minggu ke 3, berarti udah minggu ketiga bisa bertahan. So it's a good news. Tinggal darah merahnya aja, berharap nih next week begitu dicek nggak turun dari 10 deh, kalau bisa ya maintain di 9 gitu loh. Soalnya kalau misalnya nih minggu depan hari Jumat depan pas dicek hasilnya 9 atau di bawah 9, ya kemungkinan di hari Selasanya harus cek lagi untuk lihat apakah dia turun lagi apa enggak gitu loh. Karena kalau dia bisa bertahan di 9 aja udah bagus, berarti dia bisa bertahan, nggak perlu transfusi lagi. Tapi ya masih pray for the best dan berdoa supaya nggak perlu transfusi lagi, karena transfusi itu nggak murah di sini. Gitu. Oke, that's it for today. It's still ada progress. It's a good news.
Berapa lama lagi? Nggak tahu. Dokternya juga bilang tadi, it's a slow process for him. Karena ada yang cepat, ada yang jauh lebih cepat, ada yang lebih cepat, standar. Conan terhitung lumayan slow. Meskipun masih ada yang lebih slow, masih ada yang case-nya lebih parah. But anyway, gue percaya everything happen for a reason. The best is yet to come. Oke, see you next update. Bye. Hari ini semuanya datang karena mau foto buat perpanjang visa. Dan semuanya sibuk, pada main handphone, oma main handphone, kis-kis abis nungguin dicebokin sama maminya. Maminya lagi ikut kelas dance di Zoom. Mami anaknya cebokin dulu. Tar bro. Ini lagi diajarin soalnya, ntar kalau lagi ini lagi ngulang. Ya.